Presiden wanita pertama Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Mungkin yang belum mengenal sosok Megawati Soekarno Putri, Presiden wanita pertama di Indonesia, dirinya hanya dikenal sebagai anak presiden yang lalu menjadi presiden. Untuk itu, mari kita kenalan dengan sosok yang akrab dipanggil Mbak Mega ini. Pada 23 Januari 1947 silam, Dr. Honoris Causa Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri, atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega, lahir di Yogyakarta. Megawati adalah anak kedua dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dengan Fatmawati. Wanita yang lahir ketika Presiden Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka ini tidak pernah belajar politik dari sekolah, seperti ayahnya pada masa remaja yang mendapatkan ilmu politik dari pengalaman hidup. Megawati belajar politik ketika melihat Soekarno dikunjungi tamu-tamunya dari segala bangsa dan dari segala aliran politik. Setelah tamunya pulang, ayahanda Soekarno mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal yang dibicarakan dengan tamu-tamunya tadi. Megawati muda aktif sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Bandung. Pada era 1980-an, Megawati mulai masuk ke dunia politik. Karirnya semakin bagus ketika pada 1986, dia menjadi wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Tak membutuhkan banyak waktu, hanya 1 tahun saja, dirinya mampu menembus jadi anggota DPR RI. Pada tahun 1993, ia sukses menjadi ketua umum DPP PDI yang mengagetkan pemerintah saat itu. Pada tahun 1996 dalam Kongres PDI di Medan, Megawati ditumbangkan sebagai ketua umum dan pemerintah memilih Surjadi sebagai ketua umum PDI. Surjadi yang didukung oleh pemerintah mengancam akan merebut paksa kantor tersebut. Pada 27 Juli 1996, ancaman Surjadi benar terjadi dan dalam penyerangan tersebut, puluhan pendukung Megawati tewas dan berujung kerusuhan massal di Jakarta. Yang kemudian kejadian tersebut dikenal sebagai peristiwa 27 Juli yang kini dikenal sebagai Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli. Tampilnya Megawati Soekarno Putri dalam kancah perpolitikan Indonesia tidak hanya membuat Indonesia berganti era dan membangkitkan kembali jiwa Soekarno lewat ajaran Trisakti yang mengajarkan agar bangsa Indonesia berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Pada tahun 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Sidang umum 1999 akhirnya memutuskan Gus Dur sebagai presiden dan Mega sebagai wakilnya. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemunculan Megawati juga membuka mata bangsa Indonesia mengenai kemampuan perempuan Indonesia dalam berpolitik dan memimpin negara. Pada tahun 2004, Megawati masuk ke urutan ke-8 dalam daftar 100 wanita terkuat di dunia versi majalah Forbes. Setelah melewati perjalanan panjang, Megawati Soekarno Putri menerima penghargaan sebagai Tokoh Nasional Perkembangan Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden RI pada puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022. Megawati dikenal telah berkontribusi besar untuk perkembangan kekayaan intelektual. Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya saat HUT ke-50 PDI Perjuangan menyampaikan bahwa perempuan, terutama yang menjadi kader PDIP, harus siap bertempur dan memimpin. Dia pun menyinggung sejumlah pemimpin perempuan yang menurutnya berani dan berhasil, mulai dari Ratu Sima sampai seorang pejuang perempuan dari Aceh, Malahayati. Menurutnya, setiap kader PDIP harus bisa seperti mereka. Megawati berpandangan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara.